Yang terhormat Pak Nur Hadi, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk wilayah Magetan. Yang terhormat Pak Gi, Kepala SMK Negeri 1 Magetan. Yang terhormat para guru, tenaga kependidikan, wakil kepala sekolah, para pengawas, dan teman-teman dari kantor pusat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillahirabbil alamin, kami beserta Kepala Bidang Pembinaan SMK, Kepala Bidang PKPLK, Kepala UPT TIKP, Kepala UPT PTKK, dan Kasubag Umum bisa hadir di SMK Negeri 1 Magetan ini. Saya memang mengajak rombongan dalam arti supaya beliau-beliau yang membantu saya ini tahu kondisi real di SMK Negeri 1 Magetan ini, sehingga apabila kepala sekolah ataupun Pak Kepala Cabang Dinas mengusulkan sesuatu untuk SMK Negeri 1 Magetan ini, saya tahu kondisi realnya. Kalau tahu kondisi realnya, maka insya Allah menjadi prioritas dan catatan tertentu buat saya. Bapak Ibu yang kami hormati, keberhasilan sebuah aktivitas termasuk di dalamnya pendidikan itu sangat ditentukan oleh keguyuban warganya, keguyuban warga pendidikan. Saya memberikan apresiasi kepada Pak Nur Hadi selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan di wilayah Magetan ini. Saya melihat foto apa ini namanya? Apa Pak Kasek? Yang keras? Ketoprak. Saya melihat ketoprak di Magetan ini ternyata isinya adalah para siswa dari SMK dan mungkin SMA se-Kabupaten Magetan. Hal-hal seperti ini adalah sebagai bentuk kolaborasi, bentuk kebersamaan antar lembaga pendidikan. Dan kebersamaan-kebersamaan seperti inilah yang sangat saya harapkan terus dibangun. Termasuk di internal sekolah, kebersamaan antara kepala sekolah dengan para tenaga kependidikan, dengan para guru, para siswa, termasuk para orang tua siswa, dengan pengawas, dan dengan masyarakat sekitar sekolah ini perlu dibangun agar semua pihak itu memberikan dukungan untuk kemajuan pendidikan di sekolah ini. Alhamdulillah juga tadi saya ditunjukkan oleh Pak Kepala Sekolah beberapa aktivitas yang ada di sekolah ini. Saya berikan apresiasi juga tidak hanya kepada kepala sekolah tapi juga kepada para gurunya. Ternyata guru-guru di SMK Negeri 1 Magetan ini punya kemampuan literasi yang luar biasa. Tepuk tangan. Saya melihat langsung karya-karya literasi dari para guru di ruang pamer tadi. Saya juga melihat ada beberapa guru yang aktif menulis di media. Alhamdulillah, memang peran guru itu adalah menulis. Ini adalah sebagai bentuk bahwa para guru di SMK Negeri 1 Magetan ini selalu ingin mencurahkan pemikiran-pemikirannya. Mencurahkan pemikiran itu adalah sebuah inovasi, karena pemikiran itu akan berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dua hal itu tidak bisa dipisahkan
dengan pembelajaran SMK. Jadi SMK itu satu adalah ilmu pengetahuan, dua adalah teknologi. Karena di dalamnya di SMK ini adalah mengajarkan keterampilan. Alhamdulillah juga saya melihat di SMK ini sudah melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan yang memiliki kompetensi yang sama dengan di SMK Negeri 1 Magetan ini. Oleh karena itu kerjasama ini perlu dibangun terus. Usahakan bagaimana guru-guru dari perusahaan-perusahaan, tenaga dari perusahaan itu bisa memberikan pembelajaran di SMK Negeri 1 Magetan ini, agar alumni-alumninya setelah lulus dari SMK Negeri 1 Magetan ini sudah tidak canggung lagi untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Saya tadi juga ke sebuah ruang yang membidangi tour and travel. Saya beri apresiasi. Tadi siswi SMK Negeri 1 Magetan ini ada yang mempraktekkan bagaimana menjadi guide untuk para wisatawan. Bahasanya Inggrisnya bagus. Oleh karena itu Pak Kepala Sekolah, kami menyarankan bahasa asing ini sudah merupakan kebutuhan. Karena alumni SMK Negeri 1 Magetan ini saya yakin nantinya akan go internasional. Oleh karena itu kami sarankan ada peningkatan dalam pembelajaran bahasa Inggris di sekolah ini. Bahasa itu adalah hanya karena latihan. Oleh karena itu sangat saya sarankan, apabila nantinya sudah memungkinkan pada hari-hari tertentu, dalam 1 minggu itu ada 1 hari yang diwajibkan di SMK ini menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Dan tidak harus hanya bahasa Inggris, mungkin bahasa Inggris plus bahasa asing lainnya, di mana para alumninya di SMK Negeri 1 ini bekerja. Bapak Ibu yang kami hormati, saya sering mengatakan bahwa seorang kepala sekolah bersama jajarannya, baik itu dengan para guru maupun tenaga kependidikan, harus memonitor alumninya. Karena alumninya ini menjadi parameter untuk adik kelasnya yang masih sekolah di sini. Saya contohkan misalnya, saya kemarin mengadakan video conference dengan Rektor Universitas Airlangga Surabaya, yang beliau itu sebagai ketua tim penerimaan atau seleksi masuk perguruan tinggi negeri se-Indonesia. Ketuanya beliau mengatakan bahwa di dalam penilaian untuk masuk perguruan tinggi negeri itu ada namanya indeks sekolah, dan indeks sekolah itu didapat dari para alumni sekolah itu yang sudah ada di perguruan tinggi saat ini. Apakah prestasinya bagus, apakah karakternya bagus, ataukah sebaliknya. Ini menjadi catatan bagi perguruan tinggi yang bersangkutan. Kalau ternyata alumni di sini yang diterima di perguruan tinggi negeri A prestasinya bagus, maka indeks sekolah ini akan mendapatkan nilai bagus, sehingga siswa yang akan lulus dari SMK ini juga punya peluang lebih besar untuk diterima di perguruan tinggi negeri. Begitu juga dunia usaha, Pak. Para alumninya ini juga akan dinilai oleh perusahaan yang bersangkutan. Apakah kinerjanya bagus, apakah karakternya bagus, apakah disiplin. Ini harus dibangun supaya apa? Supaya adik kelasnya nanti di saat ingin bekerja di perusahaan itu sudah punya catatan bahwa alumni SMK Negeri 1 Magetan ini adalah cerdas dan profesional, alumninya cantik dan profesional, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tugas Bapak Ibu sekalian itu tidak hanya sebatas mempersiapkan
selama siswa belajar di sekolah, tetapi juga harus diarahkan untuk bisa tercapai apa yang dicitakan. Guru BP itu juga punya peran strategis, Pak. Kami sarankan saat ini mulai pendaftaran masuk perguruan tinggi negeri, seorang siswa itu harus diberi pengarahan, karena yang tahu kemampuan siswa tersebut adalah Bapak Ibu guru di sini, orang lain tidak tahu. Kalau nilainya setara ini, arahkan dia harus mengambil perguruan tinggi mana dan jurusan atau fakultas apa, arahkan. Karena kalau tidak diarahkan, siswa mungkin tidak banyak tahu. Kalau mau saya memberi contoh, tahun 2020 kemarin SMA yang siswanya terbanyak diterima di perguruan tinggi negeri lewat jalur SNMPTN adalah SMA Negeri 2 Lamongan. Kenapa? Karena guru BP-nya hebat. Guru BP bersama para guru-guru merumuskan anak-anak yang akan daftar melalui jalur SNMPTN ini diarahkan sesuai dengan indeks sekolah, sesuai dengan kemampuan siswa, sesuai dengan hasil koordinasi sekolah itu dengan perguruan tinggi. Ini penting, Bapak Ibu yang kami hormati. Saya sudah melihat nilai sangat baik keguyupan di SMK ini, profesionalisme di SMK ini, termasuk geraknya yang hebat, itu terlihat dari auranya, terlihat dari gestur tubuhnya. Bahkan kalau saya mau memberikan contoh, saya contohkan Dirijen waktu saat menyanyikan Indonesia Raya. Mana Bu Dirijen tadi? Mana Bu Dirijen? Oh, sedang di luar. Ya. Gestur-gestur, gerak tubuh itu sangat menentukan siapa kita. Kalau kita jalan aja kelemak, orang akan menilai yuk tidak bisa kerja dengan cepat. Jadi segala langkah kita itu mencerminkan kita ini siapa. Disitulah yang disebut karakter. Apakah seseorang itu memiliki karakter kerja keras? Itu sebetulnya dari gerak tubuhnya aja sudah bisa dilihat. Apakah seseorang ini punya motivasi untuk memiliki inovasi dan kreativitas? Dari gerak tubuhnya itu sudah bisa terlihat. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kami hormati, dengan kondisi yang sudah bagus di SMK Negeri 1 Magetan ini, kami berharap terus ditingkatkan. Terus lakukan evaluasi apa-apa yang perlu dilakukan di SMK Negeri 1 Magetan ini. Selain bahasa Inggris, tidak bisa dihindari. Sekarang di era revolusi industri 4.0 ini, basicnya adalah teknologi digital. Dan kita, pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bersama Bapak Ibu sekalian akan bergerak menuju digitalisasi pendidikan. Oleh karena itu, manfaatkan dana yang ada, manfaatkan komite sekolah untuk bersama-sama sekolah mencarikan sumber-sumber pendanaan yang lain, sumbangan-sumbangan sukarela dari para orang tua dan dari eksternal lainnya. Manfaatkan dengan baik untuk meningkatkan sarana prasarana teknologi digital. Karena ke depan, di saat pandemi COVID-19 ini sudah selesai, banyak pakar mengatakan kita tidak akan kembali kepada sebuah era sebelum hadirnya COVID. Kita akan tetap pada sebuah era yang sering kita dengar namanya the new normal. Dan pendidikan jarak jauh, pembelajaran jarak jauh ini akan tetap kita laksanakan dan akan kita kembangkan. Oleh karena itu, dalam kondisi seperti ini, kreativitas, inovasi,
dari para guru, termasuk guru-guru praktek, ini sangat dibutuhkan. Bagaimana guru-guru praktek itu bisa menyajikan modul-modul pembelajaran dengan baik yang bisa diajarkan jarak jauh, sehingga pada saat siswa masuk ruang praktek, di kepalanya ini sudah penuh dengan pengetahuan apa yang akan dikerjakan, sehingga ini bisa menghemat waktu tatap muka, sehingga dari hari ke hari ke depan ini tatap muka ini harus kita kurangi. Selama pembelajaran itu bisa dilaksanakan jarak jauh, maka akan kita kembangkan pembelajaran jarak jauh, karena pembelajaran jarak jauh itu ke depan itu pasti akan efektif. Saat ini memang di tahun 2020 kemarin kita evaluasi pembelajaran jarak jauh memang sedikit menurunkan kualitas pendidikan, karena daya tangkap siswa dari hasil wawancara kami dengan para siswa itu daya tangkapnya tidak optimal seperti tatap muka. Tapi saya yakin ini hanya masalah kebiasaan saja. Di saat nanti para guru, para siswa sudah terbiasa belajar melalui komputer, melalui smartphone, guru-gurunya pun sudah menyiapkan modul-modul pembelajaran dengan baik, saya yakin akan meningkat daya serapnya lagi. Tetapi sekali lagi kita harus mengkombinasikan pembelajaran jarak jauh dengan pembelajaran tatap muka, karena pembelajaran tatap muka itu di dalamnya juga ada pembelajaran karakter yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu guru, yang akan dilakukan oleh warga sekolah. Tatap muka juga melatih kehidupan sosial yang tidak bisa dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh. Ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih atas penyambutan yang luar biasa di SMK Negeri 1 Magetan ini, dan saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 SMK Negeri 1 Magetan. Semoga dari hari ke hari semakin sukses, semoga dari hari ke hari mampu membuat perubahan-perubahan dan sampaikan kepada masyarakat perubahan-perubahan apa yang telah dicapai oleh SMK Negeri 1 Magetan ini, prestasi-prestasi yang telah diraih oleh SMK Negeri 1 Magetan ini, publikasi agar masyarakat tahu bahwa SMK Negeri 1 Magetan ini adalah SMK yang luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Kami mohon dengan hormat Bapak juga berkenan membuka kegiatan kebiar kreativitas siswa-siswi SMK Negeri 1 Magetan dengan memukul beduk yang sudah disediakan. Kami mohon dengan hormat juga kepada Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Ponorogo untuk berkenan mendampingi, serta yang kami hormati juga kepada Bapak Kepala Bidang PSMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk juga berkenan mendampingi pemukulan beduk sebagai tanda dibukanya gebiar kreativitas SMK Negeri 1 Magetan tahun 2021. Gebiar kreativitas. Ya, mohon untuk didokumentasikan. Terima kasih Bapak. Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya pemukulan beduk sebagai tanda telah dibukanya gebiar kreativitas siswa-siswi SMK Negeri 1 Magetan tahun 2021, maka berakhir sudah acara pembukaan gebiar kreativitas siswa-siswi SMK Negeri 1 Magetan. Untuk itu
marilah kita tutup bersama acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah acara ini selesai, kami mohon dengan hormat kepada segenap tamu undangan untuk berkenan menuju ke ruang ramah tamah yang sudah disiapkan oleh panitia. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan baik yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.